Ya, menarik di Apa Kabar Indonesia malam kali ini kami akan membahas bagaimana kemudian kemunculan dari pagar laut di wilayah Tangerang, Banten sepanjang 30 km yang kemudian kini ada dua klaim, di mana klaim dari masyarakat nelayan di Desa Ketapang yang mengklaim ini mengganggu aktivitas kami sebagai nelayan, mengurangi hasil tangkap kami. Tapi di satu sisi muncul lagi sebuah kelompok nelayan yang tergabung dalam jaringan rakyat Pantura justru mengklaim jangan kaget karena pagar laut ini merupakan swadaya masyarakat dibangun untuk memecah ombak dan juga mengatasi abrasi. Mana yang benar? Karena kalau kita lihat sampai saat ini justru KKP sudah mensegel pagar laut tersebut dan meminta siapakah yang memasang dan juga menggunakan proyek ini harus segera mencopotnya. Akankah kemudian pagar laut ini akan dibredeli dan juga bagaimana dampak lingkungan maupun juga sosial dari keberadaan pagar laut ini kami akan bahas tuntas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Ya, tentu juga kami akan hadirkan kabar mancanegara di mana kebakaran yang terjadi di Los Angeles, Amerika Serikat, pemirsa, sampai saat ini belum juga berhasil ditaklukkan oleh tim pemadam kebakaran. Kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya Vena Kitan dan Maria Asegaf untuk Anda. Kami awali Apa Kabar Indonesia malam kali ini dan mengajak Anda untuk menyimak informasi hukuman duduk di lantai saat mengikuti pelajaran karena menunggak uang sekolah kepada seorang siswa kelas 4 di kota Medan berinisial MI mendapat perhatian dari pemerintah. Ya, melalui instruksi Presiden, keluarga MI mendapat pelunasan biaya SPP untuk MI dan adiknya hingga tamat sekolah. Sementara itu, Menko Pemberdayaan Masyarakat Indonesia, Muhaimin Iskandar, meminta agar ada edukasi terhadap oknum guru tersebut. Gini loh Bu, dia disorain dari tadi di luar saya datang. Bu, ambil rapot Mesa duduk di bawah, dia nangis loh Bu. Dia nangis, mau pergi sekolah dia nangis. Mama Mesa malu duduk di bawah. Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh tanggung malu Bu. Saya bilang Mama belum punya duit, nak sabar ya. Pasca viralnya kasus seorang siswa kelas 4 sekolah dasar Yayasan Abdi Sukma di kota Medan, Sumatera Utara yang duduk di lantai saat mengikuti pelajaran mendapat respon dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Melalui perwakilan anggota DPRD Sumut fraksi Partai Gerindra Ihwan Ritongan, Presiden Prabowo memberikan bantuan ke keluarga tersebut untuk anak yang dihukum berinisial MI dan adiknya hingga tamat sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Presiden Prabowo saya ucapkan banyak terima kasih telah memerintahkan Bapak Iwan Ritonga untuk berkunjung ke rumah kami. Amel ada telepon Dan bantuan yang saya dapat dari Bapak Iwan Ritonga yaitu biaya sekolah anak saya 22 sampai tamat SD. Alhamdulillah saya sangat terbantu atas bantuan tersebut. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak Iwan Ritonga juga dan Bapak Presiden Prabowo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara hukuman belajar di lantai ini pun memantik perhatian Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar. Pria yang biasa disapa Caimin ini meminta Dinas Pendidikan Sumatera Utara untuk mengedukasi guru yang menghukum siswa. Ya tentu ini memprihatinkan ya kepada semua penyelenggara sekolah, swasta, negeri. Please, kalau ada masalah sampaikan kepada pemerintah. Baik pemerintah daerah, pemerintah pusat. Pasti akan kita carikan solusi. Tidak ada pendidikan dasar menengah yang tidak kita berikan solusi. Saya jamin Presiden Prabowo sudah berkomitmen. Semua masalah yang dihadapi rakyat akan kita atasi. Tindakan yang dilakukan oleh gurunya sendiri ada masukan nggak atau ada penilaian dari Anda? Ya tentu guru ini harus diberi edukasi oleh Kepala Dinas, oleh Pak Menteri Pendidikan supaya apalagi dasar menengah akan menjadi konsentrasi pemerintah sehingga kalau ada masalah cepat-cepat sampaikan sehingga kita bisa cari jalan keluar. Sebelumnya, anak MI, siswa kelas 4 SD di kota Medan, Sumatera Utara, disuruh wali kelasnya untuk belajar di lantai karena menunggak uang sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP selama 3 bulan.
Camelia pun terkejut mendapati anaknya belajar di lantai. Ia protes kepada guru karena anaknya diperlakukan berbeda dari siswa lain hingga MI malu dengan teman-temannya. Adapun guru yang menghukum muridnya secara sepihak mendapatkan sanksi diberhentikan untuk sementara waktu. Dari Medan, Sumatera Utara dan Jakarta, Ahmidalia Usar, Haikal Vandea, TV One mengabarkan. Orang tua siswa kelas 4 sekolah dasar di Medan, Sumatera Utara yang dihukum oleh oknum guru untuk belajar di lantai mengaku kaget atas perlakuan yang diterima anaknya. Ya, seperti apa sesungguhnya alasannya berlatar belakangnya anak MI disuruh duduk di lantai selama pelajaran? Berikut wawancara reporter TV One Nofri Afandi dan juru kamera Hairil Arisandi dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, sempat viral di media sosial beberapa hari lalu seorang siswa sekolah dasar yang duduk di kelas 4 SD ini belajar di lantai sekolah karena menunggak SPP selama 3 bulan. Kejadian tersebut terjadi di SD swasta Abdi Sukma, Jalan STM Kecamatan Medan Jor, Kota Medan pada Rabu 8 Januari lalu ketika sang ibu datang untuk melihat langsung informasi yang beredar bahwa anaknya belajar di lantai karena menunggak uang sekolah tersebut. Nah, saat ini saya berada di rumah Ibu Camelia yang merupakan ibu kandung dari siswa tersebut yang berinisial MA yang berada di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan. Kita akan berbincang langsung seperti apa saat ini informasi terbaru dari kasus tersebut dan apa saja langkah-langkah sudah dilakukan saat ini. Selamat sore Ibu Camelia. Selamat sore. Ya, Ibu Camelia, mungkin ini sudah ramai ya Bu ya, sempat viral di media sosial atas kejadian yang cukup memprihatinkan ini. Mungkin Ibu Camelia bisa menjelaskan terlebih dahulu seperti apa kronologis sebenarnya sih dengan kejadian tersebut. Nah, kronologi sebenarnya itu memang saya belum bisa bayar uang SPP karena menunggaknya 3 bulan. Nah, saya akui memang anak saya tadinya dapat bantuan PIP ya, tapi di tahun 2024 bantuan PIP-nya Mahesa itu tidak keluar. Kalau untuk bantuan adiknya Mahesa, iya keluar. Nah, jadi kan karena bantuan Mahesa itu belum keluar, jadi di situ juga saya yang biasanya bayar melalui bantuan jadi tertunggak. Nah, memang pada saat ujian itu saya bermohon sama kepala sekolah untuk minta dispensasi agar bisa ikut ujian. Oke, dia ikut ujian kan. Nah, pada saat pembagian rapot, karena saya merasa saya belum bisa bayar, saya tidak hadir ke sekolah. Ya kan? Nah, di situ setelah pembagian rapot ada pengumuman dari wali kelas ke grup sekolah menyatakan bahwa anak yang belum menerima rapot, belum lunas SPP, belum bayar uang buku, tidak dibenarkan untuk mengikuti pelajaran. Saya pikir itu hanya sebuah kata-kata aja dan sampai nggak kepikiran kalau anak itu sampai harus dihukum gitu kan. Rabu pagi pada saat saya suruh anak saya itu pergi sekolah di jam 7, tiba-tiba saya bilang gini, Mesa sekolah dulu di luar, nanti mama nyusul, mama jual handphone dulu ya nak, gitu kan. Terus dia bilang gini, mama, Mesa malu mak, katanya, duduknya di semen aja. Nah di situ juga ada di bawah juga dia bilang, kalau kepala sekolah tidak mengizinkan untuk masuk, ya dia tidak bisa ikut belajar. Karena rasa penasaran, jadi saya urungkan lah bang untuk jual handphone tadi kan. Lebih bagus saya lihat anak nih dulu. Betul sih dia duduknya di lantai gitu. Pada saat saya masuk pintu gerbang, tiba-tiba teman-temannya anak saya ngejar. Ibu, ambillah rapot Mahesa, dia bilang gitu. Kasihan kali Mahesa duduknya di semen bu kayak pengemis, dia bilang. Apakah ini peraturan sekolah? Saya bilang gitu kan, nggak bisa jawab. Saya tanya, apakah ini peraturan sekolah? Saya bilang gitu. Ya, gini loh bu. Kenapa harus ibu hukum di lantai? Saya kan sudah bermohon nih gitu untuk ngasih waktu sampai besok. Dan hari ini kan saya datang gitu loh. Kenapa dia didudukkan di lantai tanpa saya tahu? Dan itu sudah 3 hari. Sejauh ini bantuan apa saja yang sudah datang ke kakak? Terutama ini atensi dari Presiden Prabowo Subianto. Alhamdulillah dari Bapak Iwan Ritonga sendiri bang udah datang kan di hari pertama viral itu datang membiayai sekolah abang beradik nih. Berdua sampai di kelas 6. Ada juga bantuan dapat dari Bapak Adizona, itu biaya Mahesa sampai tamat SMA. Gerindra Sumatera Utara. Iya, rata-rata dari Gerindra. Untuk damai berarti saat ini sudah ada perkataan langsung dari pihak sekolah maupun yayasan? Sudah, kalau untuk dari kepala sekolah langsung minta maaf pada saat kejadian.
Nah, dari yayasan baru semalam. Terima kasih Kak Kameli atas informasinya. Itu tadi pemirsa seperti apa keterangan dari Ibu MA yang kami datangi langsung ke kontrakan rumahnya, bahwa memang pernyataan dari pihak yayasan yang menyatakan bahwa sempat menerima uang PIP ternyata itu merupakan untuk sang adik, dan untuk MA sendiri belum menerima dana PIP untuk tahun 2024 sehingga tidak bisa membayarkan uang sekolahnya. Saat ini memang sudah berdamai baik dari pihak ibu ataupun dari pihak yayasan, dan sudah mendapatkan atensi dari Presiden Prabowo Subianto melalui Gerindra Sumatera Utara, dan sudah dibayarkan uang sekolahnya. Demikian dari Medan Sumatera Utara, Nofri Afandi, Khairil Arisandi, TV One mengabarkan. Pemirsa, 2 kelompok pemuda di Ambon, Maluku terlibat bentrok dengan menggunakan batu serta alat tajam. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya pemirsa, sejumlah informasi masih akan kami hadirkan usai kumandang azan untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Patrick Kluivert resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Timnas Indonesia oleh PSSI. Kluivert datang bersama dengan asistennya Denny Lanzat. Acara perkenalan Kluivert berlangsung pada pukul 16 waktu Indonesia Barat dan berjalan sekitar 1 jam. Kluivert pada kesempatan tersebut banyak menjawab pertanyaan mengenai target untuk Timnas Indonesia. Setelah menjawab pertanyaan presenter serta wartawan, Kluivert kemudian berpose memegang jersey Timnas Indonesia bertuliskan namanya. Tidak lupa Kluivert memakai peci hitam. Dan dalam konferensi pers tersebut, pemirsa, Patrick Kluivert ini mengatakan ingin lebih mengenal lebih dekat dunia persepak bolaan tanah air. Bahkan ia berencana akan melakukan tur ke berbagai daerah di Indonesia sekaligus memperkenalkan diri. Bawaan Coach Patrick sendiri dari ruang kamar hotelnya. Satu, we'll take another one in 3, 2, 1, one more, 3, 2. Ya, langsung saja pemirsa kita bergabung bersama rekan kami Rizka Salsabila yang berada di Hotel Mulia Jakarta. Rizka, apa agenda Kluivert setelah konferensi pers sore tadi? Ya Maria, Vena dan juga pemirsa, adapun dari hasil konferensi pers ataupun pengenalan Peter Kluivert kepada masyarakat Indonesia dan juga awak media ini sendiri direncanakan ada beberapa agenda lanjutan yang akan dilakukan Kluivert untuk selama berada di Indonesia dan juga menanti proses pelatihan dengan Timnas Indonesia. Adapun setelah konferensi pers berlangsung atau perkenalan ini berlangsung, Kluivert bersama timnya ataupun asisten pelatihnya yang juga turut dikenalkan pada kesempatan ini kembali ke hotel tempatnya menginap, yaitu di Hotel Fairmont yang tidak jauh lokasinya dari tempat perkenalan ataupun di Hotel Mulia ini sendiri. Adapun beberapa rencana, salah satunya yaitu nantinya ada acara gala dinner yang akan dilaksanakan oleh Peter Kluivert bersama dengan pemain Patrick Kluivert bersama pemain Timnas Indonesia dan juga beberapa pemain Liga 1 yang ada di Indonesia, yang mana untuk lokasinya sendiri kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut dan juga mengenai kapan tepatnya gala dinner tersebut akan dilaksanakan. Namun ada rencana lainnya, yaitu nantinya Kluivert ini juga akan bertemu dengan Komite Eksekutif PSSI hingga Menteri Pemuda dan Olahraga, dan tidak hanya bertemu dengan para petinggi yang bersangkutan dengan persepak bolaan Indonesia ini, Patrick ini akan turut mengunjungi Gelora Bung Karno yang menjadi tempat fasilitas pelatihan Timnas Indonesia dan juga nantinya akan bertanding di lokasi Gelora Bung Karno itu sendiri, dan juga membiasakan dirinya yang nantinya akan melatih Timnas Indonesia di Gelora Bung Karno. Dan tidak hanya itu, Patrick Kluivert ini sendiri tidak sendiri datang ke Indonesia, namun dirinya juga ditemani oleh asisten pelatihnya, yaitu Denny Lanzat, yang juga turut diperkenalkan pada kesempatan yang sama dan juga sempat berfoto dan juga menyapa dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari awak media serta masyarakat Indonesia yang ingin tahu bagaimana target ke depannya Patrick untuk memenangkan atau
memimpin timnas Indonesia menuju kemenangan. Adapun Patrick ini sempat menyampaikan bahwa dirinya juga tidak takut, yang mana dirinya akan menghadapi tekanan-tekanan yang akan diterimanya bersama para pemain sehubungan dengan pertandingan yang ada ke depannya. Dan tidak hanya itu, Patrick juga menyampaikan akan membawa tim Indonesia untuk menggunakan taktik penyerangan untuk menghadapi ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2025 yang mana nantinya Indonesia akan melawan Australia dan juga Bahrain pada 20 dan juga 25 Maret mendatang. Tidak hanya itu, Patrick juga menyampaikan apa yang membuatnya sangat tertarik dan juga bersemangat untuk menjadi pelatih Indonesia, yaitu tidak lain dengan kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola hingga juga kebudayaan Indonesia yang begitu beragam. Dan tidak hanya membawa nama Indonesia untuk memenangkan kualifikasi Piala Dunia nantinya melawan Australia dan juga Bahrain. Ini merupakan sebuah tantangan besar yang mana harus dilakukan Patrick selama 2,5 bulan. Dalam 2,5 bulan untuk membawa Indonesia dan menjanjikan kemenangan terhadap masyarakat Indonesia dan juga timnas Indonesia. Dan tidak hanya itu, Patrick juga sempat menyampaikan apresiasinya terhadap pelatih sebelumnya timnas Indonesia, itu yang mana dirinya menyampaikan bahwa terima kasihnya terhadap pelatih sebelumnya yang telah membawa Indonesia dan membawa Indonesia ke hingga tahap yang sekarang, dan juga berterima kasih yang mana dirinya harus ini tinggal meneruskan saja dan juga menambah lebih erat ikatan dari dirinya dan juga pemain yang lainnya. Demikian Vena dan juga Maria. Baik, terima kasih Rizka Salsabila atas laporan Anda dari Hotel Mulia Jakarta. Pagar laut misterius sepanjang 30 km lebih masih terbentang di wilayah perairan Tangerang, Banten. Lantas siapakah sebenarnya yang membangun pagar laut? Apa kemudian dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan? Saksikan ulasannya dalam dialog sesaat lagi pemirsa bersama rekan saya, Maria Sekaf. Menteri Kelautan dan Perikanan KKP Sakti Wahyu Trenggono mengancam akan mencabut pagar laut yang terbentang 30,16 km di Laut Tangerang, Banten. Sakti Wahyu mengaku pihaknya masih mendalami siapa penanggung jawab proyek yang menyebabkan kerugian bagi warga sekitar. Di tengah pengusutan siapa di balik pembuatan pagar laut yang merugikan nelayan, tiba-tiba kelompok nelayan yang tergabung dalam jaringan rakyat Pantura Kabupaten Tangerang mengklaim pagar laut itu dibangun untuk pemecah ombak demi mencegah abrasi serta mitigasi terhadap megatrust. Kelompok ini mengatakan dana pembangunan berasal dari swadaya masyarakat. Namun, hal berbeda justru disampaikan nelayan Desa Ketapang, Kecamatan Mauk, Tangerang. Mereka mengaku resah dengan adanya pagar laut tersebut. Masyarakat setempat sudah melapor kepada pihak terkait dan berharap agar pagar laut segera dicabut. Lantas, siapakah sebenarnya yang membangun pagar laut? Apa dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan? Lalu apakah pagar sepanjang 30 km itu merupakan proyek reklamasi? Dan apa langkah yang akan diambil oleh Komisi 4 DPR RI? Iya, pagar laut sepanjang 30 km ini tentu tidak dibangun dalam waktu singkat. Kali ini kemudian para nelayan sudah resah dan juga pagar ini mengganggu aktivitas mereka, menghambat penghasilan mereka dan juga mengurangi hasil tangkap mereka. Namun di sisi lain ada sekelompok lagi kelompok nelayan yang tergabung dalam jaringan rakyat Pantura mengklaim bahwa ini merupakan swadaya masyarakat untuk mengatasi abrasi. Betulkah demikian? Bagaimana kemudian peran pemerintah untuk mengatasi hal ini? Karena KKP pun juga sudah mensegel dan meminta
membangun pagar laut tersebut untuk membongkar pagar laut yang terbentang sepanjang 30 km di Tangerang, Banten. Kita coba akan cari tahu bagaimana kemudian dampak sosial maupun juga lingkungan dari adanya pagar laut ini. Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah bergabung bersama kami di studio TV One ada Pak Johan Rosihan, Komisi 4 DPR RI. Selamat malam Pak Johan. Malam. Terima kasih sudah hadir bersama dengan kami di sini Pak Johan. Dan juga kami akan sapa juga sudah bergabung melalui sambungan Zoom bersama dengan kami ada Pak Dodi Ismanto Darwin selaku staf ahli Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selamat malam Pak Doni. Selamat malam. Dan juga sudah ada Prof. Yon Viter, pakar kelautan IPB. Pak Yon, Prof, selamat malam. Selamat malam Mbak. Baik, saya ingin ke Pak Johan terlebih dahulu. Pak Johan kemarin sudah langsung menuju ke TKP, ke lokasi, melihat langsung, berbincang dengan para nelayan. Hasilnya seperti apa Pak Yon? Saya kemarin Rabu ya ke lokasi, dan pertama sebelum saya turun ke lapangan, saya ngajak warga ngomong dulu. Gitu. Memang tidak bisa kita pungkiri bahwa masyarakat di sana itu butuh pembelaan. Mereka dalam kondisi tekanan, ya, direpresi oleh aparat dan sebagainya. Itulah kenapa saya sekaligus menjawab pertanyaan publik, kenapa sudah 5 bulan ini tidak muncul. Jadi saya ingin sampaikan bahwa masyarakat takut untuk mengekspos ini. Gitu. Kenapa harus takut? Karena kalau mereka posting, ya, besoknya langsung dapat surat panggilan polisi dengan tuntutan Undang-Undang ITE. Ya. Korelasinya apa nih di sini, mohon maaf? Ya, itu mungkin ada kerja sama aparat, saya tidak tahu. Bukan hanya pagar laut. Jadi itu kan beberapa truk-truk dari proyek PIK itu kan membawa material. Itu jalan rusak. Nah, kalau masyarakat ingin posting jalan rusak itu, tidak ada yang berani. Nah, jadi ini perlu kita tanyakan apa motifnya begitu melindungi ini. Tapi kalau misalnya dikatakan tadi saya dengar sekilas bahwa ini soal ada pembangunan swadaya segala macam. Betul, ada yang mengklaim seperti itu. Saya tidak menemukan logikanya, ya, alasan swadaya itu. Masyarakat sekarang lapar, untuk beli nasi, untuk beli beras saja susah. Kok mereka punya uang untuk membangun pagar, bakar bambu 30 km. Ini kan kalau kita tanam bambu satu pulau ini habis gitu kalau 30 km ini. Terus dari mana uangnya kalau swadaya? Udah jangan terlalu membodohi rakyat deh gitu. Dugaan Anda? Ini adalah bagian dari proyek besar yang ada di sekitar situ. Kalau berdasarkan pengamatan saya, pertama, ya ini pengkondisian. Pagar ini pengkondisian. Yang kedua ini rekayasa gelombang. Yang berikutnya ini adalah dalam rangka tuh klaim wilayah. Klaim wilayah. Nah, kalau ini kemudian tidak ada gejolak, tidak ada protes dari masyarakat, tidak ada pengawasan dari DPR, tidak ada tindakan dari KKP, maka ini akan disambung 55 km lagi ke samping. Dan kalau itu terjadi, maka dermaga milik rakyat itu akan tutup. Hari ini masih bisa nambat, ya di dermaga itu. Tapi kalau dikembangkan lagi 5 km ke samping, dermaga ketutup, pohon bako juga akan rusak gitu. Jadi ini akan merusak masyarakat dan ini melanggar menurut saya itu prinsip dari proyek strategi nasional yang sering-sering dikaitkan dengan ini. Apa prinsip dasar dari proyek nasional itu? Menjaga keberlanjutan, yang kedua mensejahterakan masyarakat. Kalau masyarakatnya tertekan, ya kan? Ekosistemnya rusak, udah ngapain ada PSN? Menurut Anda tadi Anda sampaikan bahwa pagar laut ini dibangun untuk rekayasa gelombang, untuk klaim wilayah. Maksud Anda reklamasi proyek semacam itu? Ya, setelah ini akan diuruk tanahnya. Gitu. Karena saya sudah dapat informasi juga dari masyarakat, kalau ini sudah selesai Pak, kami sudah dapat pemberitahuan awal. Akan digeser lagi 5 kilo ke samping. Ke sebelah, kalau lihat lokasinya sebelah kanan gitu. Itu udah rusak sudah gitu. DPR tentu mengungkapkan ini dengan data ya Pak? Oh, saya lihat langsung Mbak. Nah, kita nggak boleh ngomong tanpa dasar. Gitu. Oke, kalau gitu kita coba tanyakan ke Pak Doni. Pak Doni, betulkah kemudian dugaan dari pihak DPR yang melihat secara langsung melalui temuan-temuan di TKP ini nampaknya ada dugaan untuk proyek reklamasi? Masa pemerintah nggak tahu hal semacam ini? Terima kasih ya. Pertama, saya bukan staf ahli menteri, saya staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan. Baik. Masalah yang tadi
ungkap Pak Johan, kalau saya bicara yang dilakukan oleh KKP sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan di Undang-Undang Cipta Kerja. Baik. Di Undang-Undang Cipta Kerja jelas dinyatakan untuk semua kegiatan pemanfaatan ruang laut yang sifatnya menetap lebih dari 30 hari harus mendapatkan perizinan prinsip dari Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai PP 21 tahun 2021. Dalam hal ini harus mendapatkan persetujuan kesesuaian pemanfaatan kegiatan ruang laut atau PKKPRL. Nah, kita bicara objek yang sekarang rame ini, sampai sekarang belum ada pengurusan perizinan PKKPRL ke KKP. Jadi jangan KKP itu konsennya dalam pemanfaatan ruang lautnya, Mbak. Nah, kenapa KKP masuk untuk Mensegel? Seperti di Undang-Undang Cipta Kerja menyatakan kalau ada kegiatan menetap lebih dari 30 hari harus mempunyai PKKPRL, dan ini kan ternyata sudah lama tidak punya PKKPRL, maka kita masuk Mensegel. Sekarang ini setelah kita segel hari Kamis yang lalu, baru paslah baru Kamis, Jumat, Sabtu ya, Minggu berarti baru hari masuk ketiga. Sabtu Minggu kita off, hari libur, tapi kita kerahkan patroli. Jadi penyelidikannya masih berlangsung. Saya tidak bisa mengomentari penyelidikan yang tengah berlangsung sesuai proses penegakan hukum dan prosedur yang berlaku di kami. Itu yang bisa saya berikan komentar. Oke, Pak Doni, penyelidikan masih berlangsung, tidak bisa dibuka di sini. Tapi kalau pihak KKP melihat bahwa pagar laut yang dibangun ini sebenarnya dari segi konstruksi dan juga bentuknya ini tujuannya untuk apa? Betul tidak klaim sepihak dari kelompok nelayan bahwa ini untuk mengatasi abrasi? Pak Doni. Kalau yang kita lihat di lapangan itu kan berupa bambu ya, berupa yang ditemukan oleh Polsus kami itu seperti yang digambar ini ya. Kalau dia untuk pembatas kata yang seperti di berita sekarang ini kan baru keluar orang yang bicara ini gitu loh. Setelah kita bilang ini, dan kalau memang mereka berniat mengakui sebagai pemilik untuk mengurus izin, ya nanti kita bisa lihat versi mereka itu apakah itu secara saintifik benar. Kan di situ ada Pak Yon juga ya, nanti kan Pak Yon bisa lihat itu secara akademis benar nggak pasang bambu kayak gitu bisa nahan abrasi dan sebagainya gitu loh. Oke, kalau gitu Prof Yon, kalau Anda melihat ini sebenarnya untuk apa sih pagar laut ini? Ya, terima kasih Mbak ini. Jadi ada dua perspektif sebenarnya yang menjadi dasar penting yang harus kita perhatikan. Kenapa pemagaran ini terjadi? Kalau menurut saya, yang pertama dalam perspektif untuk mendapatkan akses dalam penguasaan dasar, basin dan ruang laut. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tujuan dari pemagaran ini menurut saya adalah untuk pengelolaan sumber daya perikanan. Nah, dari dua tujuan ini sebenarnya yang relay yang mana? Yang cocok yang mana? Dari data kita sudah melihat sebenarnya beberapa pihak yang menyatakan, yang merasa melakukan, dan mereka mengatakan itu untuk proses pengembalian abrasi dan sebagainya. Saya setuju dan saya sepakat dengan yang disampaikan KKP. Ketika Undang-Undang Pesisir tahun 2007 kita tetapkan, waktu itu lahir yang namanya HP3. Dan kita tidak sepakat dengan HP3, kemudian berevolusi menjadi prinsip izin pemanfaatan ruang laut yang kemudian juga dibungkus dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Maka seharusnya tidak ada mekanisme penguasaan dasar dan ruang laut tanpa selain dari mekanisme yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Itu catatan pertama. Kemudian kedua, ketika ada yang ingin mengatakan ini adalah untuk mekanisme pengembalikan pemulihan ekosistem, habitat termasuk perikanan, maka mekanisme ini juga harus sepengetahuan KKP. Tidak boleh ada pemanfaatan di atas laut, di ruang laut,
tanpa selain dari izin dari KKP. Dan ini kemudian perlu dukungan ilmiah yang kuat. Bagaimana potensi risiko, potensi bahaya, dampak yang ditimbulkan. Nah, ketika itu bisa disepakati dan sesuai dengan mekanisme rezim tata ruang, maka itu mungkin baru bisa kita berikan izin. Nah, jadi apa yang dilakukan KKP ini menurut saya adalah sebuah tindakan yang benar untuk menyegel, dan kemudian ketika tidak ada yang mengatakan bertanggung jawab, maka itu harus dicabut. Karena itu kita tidak boleh membatasi hak akses masyarakat, tidak boleh membatasi aktivitas usaha masyarakat yang perikanan juga banyak di situ terganggu, dan kemudian kita juga berusaha untuk membuat dan mencegah terjadinya konflik horizontal antar masyarakat sendiri. Nah, ini penting. Jadi kehadiran pemerintah menurut saya akan menjadi sangat krusial. Kemudian perlu mekanisme yang terukur, terarah sesuai dengan kebijakan. Apabila kebijakan pemerintah Provinsi Banten menyatakan bahwa itu kedepannya akan menjadi bagian dari ruang reklamasi dalam rangka pengembangan PSN, maka kita harus lihat apakah sudah dirancang mekanisme itu secara struktur. Kalau sudah dirancang, maka mekanisme yang dikembalikan kepada masyarakat melalui sosialisasi harus juga diterjemahkan secara baik. Masyarakat menerima apa tidak? Kemudian izinnya nanti bukan izin, mohon maaf, adalah izin pemanfaatan untuk reklamasi. Nah, ini kan sekarang kita tidak tahu pemulihan sedimentasi ini untuk apa. Kami punya riset tahun 2013 yang menunjukkan bahwa memang terjadi abrasi di daerah ini. 2013 sudah mencatat bahwa proses abrasi terjadi dan bervariasi setiap tahunnya. Tetapi jangan salah, di beberapa tempat terjadi abrasi, di beberapa tempat terjadi akresi, kemudian terjadi keseimbangan. Nah, ini yang harus kita pastikan. Tidak ada kemudian ada istilah kita mencegah abrasi untuk mengembalikan daratan yang lama, kemudian melakukan mekanisme yang kita pahami benar tapi menurut kebijakan tidak tepat. Nah, ini yang harus kita edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat nanti mempunyai pengetahuan. Kalau yang mereka lakukan itu tidak tepat, kita sampaikan Anda harus melakukan A, B, melakukan permohonan izin, kemudian melakukan peninjauan terhadap pemanfaatan ruang. Jika itu sesuai, maka Anda boleh melakukan. Jika tidak, maka Anda harus ikut apa yang dimekanismekan di dalam kebijakan. Ini memang harus diperjelas lagi ya Prof ya, karena memang banyak pertanyaan bahkan di publik, selain siapa kemudian yang membangun pagar laut ini, bagaimana dampak negatif baik itu lingkungan sosial maupun juga kepada para nelayan yang memang ini merupakan satu-satunya mata pencaharian mereka. Kita bahas nanti usai jeda. Saat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, sebelum kita lanjutkan diskusi pemirsa, kita coba dalami lagi ya bersama dengan pihak yang terdampak dengan adanya pagar laut ini. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon ada Pak Holid yang merupakan nelayan dari wilayah Serang Utara. Selamat malam Pak Holid. Assalamualaikum. Selamat malam. Ya. Oke, Pak Holid, betul ya bahwa memang keberadaan dari pagar laut ini sudah lama? Anda ketahui juga Pak Holid? Ya udah hampir 7 bulanan saya ketahui itu. Ada 7 bulanan. Oke, kalau menurut Anda ini termasuk nelayan yang diuntungkan atau dirugikan Pak dengan adanya pagar laut ini? Ya dirugikan lah, dirugikan. Satu kerugiannya itu dari transportasi bahan bakar. Maksudnya yang seharusnya bahan bakarnya ini bisa ditempuh 2 liter misalnya kan, contoh saja bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat karena kita mencari ruang-ruang yang terbuka. Makanya kan ada beberapa bagian yang nelayan cabut agar supaya bisa masuk keluar dari wilayah situ. Itu. Nah, kerugiannya lagi ya kita ini kan nelayan tradisional. Di Banten Utara itu kebanyakan nelayan tradisional. Nelayan tradisional itu termasuk ya nelayan pencari kerang gitu kan, kayak macam jaring bondet gitu. Itu kan di wilayah-wilayah pinggir. Nah, sementara wilayah pinggirnya ini banyak bambu-bambu yang terpasang gitu kan. Sebenarnya mah kita juga bertanya-tanya ini bambu apa gitu kan. Lah kalau misalnya untuk budidaya kerang bambu atau kerang hijau nggak begitu modelnya, dan itu juga harus ada izin, ada peraturan gitu kan untuk menggunakan ruang laut itu, karena yang masang bambu ini juga sebenarnya harus koordinasi dulu dengan nelayan-nelayan yang lain, terus melihat juga di wilayah situ kebanyakan nelayan apa
Ya kalau misalnya di laut saling mengganggu juga nggak boleh, ada hukum nelayan juga di laut itu. Pak Khalid. Nggak boleh yang nanti kemudian kita gara-gara misal contoh, kita masang bagan nih, bikin bagan, nelayan bagan. Itu juga harus melihat retorial wilayah-wilayah yang sekira-kira kalau itu mengganggu perjalanan nelayan nggak boleh, nelayan juga marah gitu. Misalnya anggap nih bikin bagan, kita minta izin, ada dapat izinnya, tapi kalau perizinannya itu misalnya mengganggu ruang aktivitas nelayan yang lain nggak boleh mengganggu gitu. Pak Khalid, kok Anda nampaknya tadi kaget dengan adanya bangunan bambu ini? Bukannya ada sekelompok nelayan yang mengklaim bahwa ini adalah hasil swadaya dari nelayan kok untuk mengatasi abrasi dan lain-lain. Nggak masuk rasional, Bu. Nggak masuk rasional. Hitung aja. Pemasangan bambu itu dimulai dari daerah Karangserang sana, Tangerang sampai Kronjo. Berapa kilometer? 30 kilometer lebih. Lah membutuhkan bambu, anggaplah misalnya butuh bambu 3 juta batang. 3 juta kali 15.000 udah berapa? Belum biaya angkutnya, belum biaya pasangnya, itu nggak rasional. Itu mah kalau saya bilang ya, logika maling yang ketangkap basah. Nggak ada itu. Bohong, saya berani itu dihadapkan dengan orang-orang yang mengaku itu hasil swadaya. Nah ini sebenarnya ada kaitannya dengan ketika ada ombudsman pusat dan ombudsman provinsi Banten sidak ke lapangan. Nih ada cerita, saya tahu itu dan saya yang mengantar itu. Dan kemudian ketika beritanya naik dari ombudsman gitu kan bahwa ini ada pelanggaran gitu. Nah kemudian ada datang surat auden pada waktu itu yang mengatasnamakan adalah KPB, Komunitas Pemuda Banten. Di surat audensi itu menerangkan berdalih bahwa ini adalah swadaya masyarakat. Ini adalah buat budidaya kerang hijau. Enggak model metodenya seperti itu. Artinya gini, kalau alasannya buat rumpon udang misalnya kan, saya belum pernah menemukan metode rumpon udang seperti itu. Buat pemecah gelombang, enggak seperti itu modelnya pemecah gelombang itu. Buat misalnya rumpon cumi juga ada metodenya, bukan seperti itu. Buat budidaya kerang bambu juga enggak model seperti itu. Karena saya juga pembudidaya kerang hijau. Buat budidaya rumput laut misalnya, bukan modelnya seperti itu juga. Pak Khalid. Ya, Pak Khalid, gitu. Anda dan juga rekan-rekan nelayan lainnya apakah sudah pernah melaporkan hal ini kepada pihak pemerintah ataupun juga pihak-pihak tertentu yang terkait? Kalau kemudian Anda merasa resah dengan adanya pagar laut ini? Sudah. Saya sudah mencoba audensi ke DKP provinsi, kelautan provinsi, dan mereka tahu dan mereka juga sudah bilang bahwa ini adalah tanpa izin dan ilegal. Kapan itu Pak? Kapan itu Pak? Masalah pemagaran laut itu. Kapan itu Pak? Kapan waktunya? Sekitar sebulan kemarin. Oke. Ya. Nah kemudian dari DKP mengatakan ya kami hanya bisa melaporkan. Pada waktu itu ya hanya bisa melaporkan, kemudian saya nggak tahu melaporkan kemana. Ke atasannya ini, atasannya kemana, saya nggak tahu. Yang jelas DKP juga udah tahu gitu. Baik Pak Khalid. Ombudsman pusat juga udah tahu. Ya oke, langsung saja kalau begitu kami konfirmasi kepada staf khusus Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah ada Mas Doni. Mas Doni, respon Anda, ini keresahan langsung dari nelayan, Pak Khalid. Ya kan kami sudah menjawab keresahan itu dengan menurunkan tim PSDKP sesuai instruksi dari Pak Menteri. Hari Kamis kita melakukan penyegelan. Tapi saya ini kan kita pemerintah, Mbak. Pemerintah itu ada birokrasi yang berjalan. Jadi sebenarnya untuk sumber daya kelautan di bawah dari 0 sampai 12 mil itu kan wewenang pengawasannya itu ada di pemerintah daerah, dalam ini pemerintah provinsi gitu loh. Pemberian izinnya PKKPRL-nya di KKP. Nah, ini kan semuanya berproses. Kita tahu kok yang itu kita sama DKP itu sama Kadisnya itu kita ada beberapa kali pertemuan. Kita
cek dulu. Ini tapi kan masalahnya kan ini tidak bisa kita sebagai pemerintah tidak bisa gebiah uyah gitu loh. Karena ya ini yang kita antisipasi. Ada yang bilang nggak setuju, tiba-tiba nih ada kelompok yang setuju, gitu kan? Ini kan patokan kita adalah hukum, Mbak, di negara ini. Nah inilah kenapa kami, kalau orang kan selalu bicara ngapain disegel, langsung aja bongkar. Ini kita ada proses-proses tahapan ya, hukumnya seperti ini gitu loh. Gitu. Nah, ini kan kita sudah tunjukkan negara itu ada. Jadi kita harap semua pihak juga melihatnya secara objektif. Ada tugas-tugas dan fungsi dari setiap unsur pemerintah daerah juga, pemerintah pusat juga. Mana yang urusan daerah, mana yang pusat. Nah, kita sinergi untuk membereskan ini. Itu, Mbak. Mas Doni, izin saya bertanya, menyampaikan keraguan publik ya soal masa tunggu 20 hari ini ya. Soal yang sudah dikatakan sama Mas Doni tadi itu soal aturan dan lain sebagainya. Justru dengan penjelasan itu muncul keraguan gitu. Ini kita ini mau sebatas nyegel saja ya kan, atau membantu mereka mengurus izin gitu. Maaf Pak, putus-putus Pak. Bisa diulangi langsung pertanyaannya aja Pak. Pertanyaannya Pak, kita akan sebatas menyegel saja atau membantu mereka mengurus izinnya gitu? Enggak, kan kita Pak, kalau KKP kan concernnya perizinan dasar, PKKPRL nih Pak. Tapi kan banyak juga orang menyangka kalau orang mau ngurus PKKPRL pasti dapat. Belum tentu Pak. Betul. Dokumen, lampiran, syaratnya banyak Pak. Saya punya pengalaman, ada permohonan menggelar kabel laut telekomunikasi cuma 700 meter. Itu kajiannya Pak, tebel Pak. Dokumen mitigasi risikonya banyak, nggak gampang Pak. Artinya 1 Februari, Pak, artinya 1 Februari ini kita bisa bongkar ini ya? Ya, kita lihat hasil dari PSDKP ini Pak. Saya nggak mau mendahului penyelidik di lapangan loh Pak. Saya kan bukan penyelidik nih. Oke. Ya kan? Pak Johan udah ke lapangan versi Pak Johan, tapi kan tiba-tiba ada muncul lagi nih kelompok lain Pak Johan, ya kan? Dan itu kan katanya masyarakat juga, ya kan? Pemerintah kan harus mengayomi semua nih Pak Johan. Betul. Ya. Boleh bertanya nggak? Baik Pak Holid. Boleh bertanya nggak sama KKP? Pak Doni, ada yang ingin bertanya boleh ya Pak ya? Kami fasilitasi, silakan Pak Holid, langsung pertanyaannya Pak Holid. Ya. Lah, kalau misalnya jelas undang-undangnya, peraturannya di kelautan itu seperti apa, anggap saja misalnya, walaupun menurut saya itu nggak rasional, yang mengaku mengatasnamakan nelayan pantura segala macam itu, yang jelas ini udah melanggar hukum. Yang namanya sebutnya melakukan pemanfaatan ruang laut itu kan harus ada izin. Anggaplah masyarakat. Anggaplah swadaya masyarakat gitu kan. Ini juga kan harus ada izinnya, harus diatur undang-undangnya. Dan itu udah melanggar walaupun siapapun itu. Walaupun masyarakat itu udah melanggar. Anggaplah benar ini masyarakat swadaya. Itu harus ditindak. Harus ditindak secara hukum karena udah melanggar. Iya Pak kan. Jangan-jangan kalau saya sih berpikir gini. Ramainya berita tentang bahwa ada masyarakat Pantura sebagai swadaya yang memasang pagar laut itu, ketika muncul ada pelaku pemagaran yang itu anak buahnya Aguan, Ali Hanafi, Encur, Ali Gojali. Oke Pak Holid, kita konfirmasi dulu ya Pak Holid. Oke baik, kita langsung dijawab dulu. Pak Doni, halo. Boleh. Oke. Ya, tadi kan saya bilang ya, ini ada proses. Menuju segel itu semuanya ada proses. Saya sudah cerita. Dan kami itu berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Karena sesuai undang-undang tentang pemerintah daerah, untuk pengawasan 0 sampai 12 mil itu, untuk sumber daya kelautan, ada peran pemerintah daerah. Kita harus cross-check semuanya. Nggak bisa kita sebagai di pusat, nggak bisa kita datang, terus datang segel. Nah, kita sudah tunjukkan kalau negara hadir, kita ambil keputusan segel. Itu perintah Pak Menteri langsung. Pak Menteri bilang segel dulu, jangan ini bertambah. Kita turunkan patroli rutin mengawasi. Ya, tadi yang
saya nggak mau menanggapi sampai yang tadi Pak Khalid itu, tapi kan kita yang penting sekarang negara sudah hadir, Pak. Oke, kita tunggu saja prosesnya begitu Pak Doni ya. Semua pihak. Tunggu 20 hari. Iya, ini kan lagi ada proses hukum. Kalau udah proses hukum kita nggak boleh campur sama opini publik. Nanti itu malah menjadi kemana-mana. Kita bicaranya hukum aja Pak. Nanti mari kita kawal bersama, kita lihatlah gitu loh. Hasil penyelidikannya apa gitu. Gitu Pak. Oke, kita coba akan tunggu nanti bagaimanakah proses yang saat ini sedang dilakukan penyelidikan dari pihak KKP dan juga tentunya jika kemudian ada pelanggaran di sana pemerintah sudah berjanji akan menindak hal ini. Kita akan coba lanjutkan nanti diskusi ini usai jeda. Terima kasih banyak Pak Khalid sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Semoga ada hal baik yang nanti menanti warga nelayan di sana. Terima kasih Pak Khalid. Kami kembali usai jeda sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, kita lanjutkan diskusi pemirsa. Prof Yon, saya ingin ke Anda. Kalau misalnya melihat adanya pagar laut ini, pemerintah juga sudah turun tangan, sudah disegel. Tapi saat ini keberadaannya masih tetap ada hingga menunggu nanti proses penyelidikan. Menurut Anda sudah tepatkah hal ini? Iya, dalam mekanisme yang ada di pemerintah kita memang seperti itu Mbak Maria. Jadi kita memang menurut Undang-Undang Cipta Kerja dalam rezim pengelolaan ruang laut turunan dari Undang-Undang 27 dan Undang-Undang Nomor 1 2014 bahwa kita harus menunggu hasil penyelidikan PSDKP. Nah, catatan saya di sini adalah ketika pemerintah menemukan siapa yang bertanggung jawab atas pemagaran ini, maka pemerintah harus mengambil tindakan. Yang pertama, ketika pemagaran dilakukan dalam konteks tanpa izin, maka pemerintah harus mengambil tindakan teguran dan sebagainya, baik mulai dari administrasi sampai denda dan sebagainya, itu juga bisa diberlakukan karena melakukan tindakan yang tanpa prosedur yang tepat. Kemudian yang kedua, jika pemerintah tidak menemukan siapa pelaku ataupun di dalam bahasa opininya mungkin orangnya ada tetapi di dalam bahasa faktanya tidak ditemukan orangnya, maka pemerintah berhak untuk menormalisasi fungsi laut yang ada di sana, mencabut. Kemudian, nah ini bagi pemerintah juga tidak mudah, mencabut juga butuh anggaran nih, ya. Jadi itu harus dilakukan sehingga normalisasi aktivitas usaha perikanan, nelayan, lalu lintas kapal, mengurangi risiko kecelakaan itu harus dipulihkan. Dan satu catatan lagi, ini harus dilakukan upaya yang jelas agar rezim pemanfaatan laut ini tidak menjadi cacat. Ya. Ketika kita gagal di dalam melakukan mekanisme yang tepat di dalam konteks ini, bukan tidak mungkin praktek yang sama akan terjadi di daerah lain. Itu yang harus kita jadikan catatan. Jadi jangan sampai ini menjadi presiden buruk bagi tata kelola ruang laut yang sudah kita arahkan dan mekanismekan secara baik. Saya kira catatan saya seperti itu, Mbak Maria. Jangan sampai kemudian terjadi di ruang laut lainnya. Kalau dari DPR, apa kemudian yang nanti akan digarap usai reses? Saya katakan bahwa ini persoalan ini lagi rame di grup ya, di grup komisi WA, grup WA-nya Komisi 4 ya. Itu semua sudah pada saling tukar data lah. Tapi saya katakan bahwa Komisi 4 dari semua praksi yang ada itu ada 8 praksi di DPR itu semua kompak satu suara soal pembakaran laut ini bahwa ini adalah pelanggaran. Bahwa ini adalah membatasi akses publik. Bahwa ini adalah dapat merusak ekosistem. Karena itu, KKP sudah menemukan satu fakta bahwa pagar ini tidak ada izinnya. Ya. Itulah kenapa dia disegel, ya kan? Karena itu masa tunggu 20 hari ini saya pikir adalah dalam rangka kita mencari siapa yang bertanggung jawab. Kalau sudah tidak ada yang bertanggung jawab seperti dikatakan oleh profesor tadi itu, mari kita sepakat bahwa ini kita melakukan pembongkaran paksa tentang itu. Nah, ini penting kita lakukan agar pihak yang tidak bertanggung jawab ini yang masih misterius ini tidak mengembangkan 5 km lagi ke arah kanan. Kalau sekarang masih menghambat akses publik, tapi kalau itu dikembangkan itu sudah menutup akses publik. Karena tidak ada lagi tempat dermaga tambatnya perahu itu. Karenanya kami Komisi 4 akan menjadikan ini sebagai hal yang prioritas untuk kita laksanakan di awal masa sidang 20 Januari nanti.
Oke, ini berarti nanti akan digelar RDP juga ya mengenai hal ini? Ya, raker pasti, ya dan insya Allah dengan KKP, itu karena sudah menjadi agenda rutin kita, tapi topik ini akan menjadi bahasan penting untuk segera kita selesaikan. Jadi bahasan penting juga di DPR. Pak Doni, bagaimana kemudian kalau kita lihat ya Pak Doni, ini di layar kami juga hadirkan kronologi temuan pagar laut di Perairan Tangerang yang berawal pada 14 Agustus 2024 lalu. Sudah ditemukan adanya ini di mana DKP juga menindaklanjuti, bahkan juga langsung terjun ke lokasi dan menyatakan memang benar ditemukan ada aktivitas pemagaran laut di sana ya. Dan 4 hingga 5 September ternyata Pemprov Banten bersama dengan Polsus dan PSDKP juga kemudian mengecek langsung ke sana. Diketahui bahwa pemakaran ini tidak memiliki izin. Sejak September sudah tahu bahwa tidak ada izin di sana dan juga masyarakat belum memberikan keluhan pada saat September itu. Dan 18 September 2024, pemerintah kemudian kembali melakukan patroli di mana diketahui pagar laut tersebut ternyata sudah terbentang sepanjang 13,12 km. Dan akhir tahun kemarin, tepatnya pada Desember 2024, panjang pagar laut pun kemudian telah mencapai 30,16 km. Dan kalau kita lihat, memang nampaknya temuan pagar laut di Perairan Tangerang ini sejak September awal hingga kemudian pada akhir Desember atau awal tahun 2025 ini pun terus digarap hingga kemudian terbentang sepanjang 30,2 km. Langsung saja sebagai penutup dialog kami, Pak Doni, bagaimana kemudian pemerintah dalam hal ini KKP meyakinkan kepada masyarakat, kepada para nelayan di sana bahwa pemerintah akan berpihak kepada mereka dan memang ada pelanggaran nanti akan langsung ditindak tegas. Pak Doni. Ya, terima kasih ya. Pertama saya mau tambahin tuh, itu kurang tadi dari kronologisnya. Tanggal 7 Januari KKP melakukan FGD bersama semua unsur pemerintah daerah, ombudsman juga terlibat. Disitulah baru media datang dan mengekspos ini. Jadi kami itu transparan Mbak bekerja. Tapi kan ini kerjasama kolaborasi. Kita nggak mungkin ini lagi dalam proses penyelidikan, terus kita tiba-tiba ini semuanya. Jadi kita ini karena penyelidikan kita nggak bisa buka semua lah. Tapi ini bagian dari saintifiknya. Nah, sekarang saya paham, saya memahami masyarakat khawatir tentang keberadaan pagar laut ini. Memang banyak yang mengeluh kenapa belum dibongkar, tapi tolong dipahami ini ada proses hukum, kita memerlukan kajian teknis, koordinasi lagi lintas instansi untuk memastikan keselamatan semuanya, dampak lingkungannya, dan yang penting itu seperti pesan Pak Menteri, keberlanjutan ekosistem laut. Jadi kita itu maunya barang ini selesai, tapi prosedur hukumnya terpenuhi gitu loh. Jadi nggak ada lagi itu nanti kalau kita melakukan satu, nanti ada lagi yang nuntut kita gitu loh. Nah ini kita nggak mau. Kita maunya prosedur hukumnya terpenuhi, dasar hukumnya kuat, semuanya berjalan. Nah tadi Pak Yon kan sudah bilang ya, kalau untuk dia melanggar dikenakan sanksi. Memang di PP 85 kalau untuk PP 85 2021 itu kita cuma sanksi administratif, ada denda gitu loh. Nah ini kan kalau di opini publik dibangunnya, wah ini harus dicari orangnya, ada nyerempet ke urusan kepidana atau sebagainya. Kalau itu bukan di kita, atau mungkin ditanyanya ke tempat yang lain, ke aparat penegak hukum yang lain. Gitu loh. Jadi tusi kita bagaimana menjaga ruang laut itu berkeadilan, mulai dari perencanaan, pemanfaatan hingga pengendaliannya. Inilah kenapa kalau dalam mengeluarkan sebuah PKKPRL itu harus memperhatikan pemanfaatan ruang laut oleh stakeholder yang lainnya. Baik. Nah, misalnya nih di tempat yang kita lagi diskusikan ini, itu kan tempat perikanan tangkap, tempat budidaya, tempat pengelolaan energi juga, zona pelabuhan, ada zona rencana waduk lepas pantai. Jadi itu nggak boleh itu. Kalau sesuai UNCLOS sih udah jelas, nggak boleh di-coupling, nggak ada itu laut di-coupling kan. Makanya ada PKKPRL untuk memastikan pemanfaatan ruang laut itu tidak saling bertabrakan antar sama pemanfaatnya gitu loh. Jadi kita terima kasih kepada Pak Johan, Pak Yon, dan teman-teman yang lain yang konsen. Tapi kita harapkan juga kita sinergi.
kita menyelesaikan ini sesuai dengan koridor hukum gitu loh. Jadi kita menyelesaikan masalah tapi tidak membuat masalah lain itu loh. Itu yang ingin kita hindari itu, Pak. Terima kasih. Oke, kita tunggu nanti bagaimanakah hasil penyelidikan dari pihak KKP dan juga menyelesaikan masalah ini hingga tuntas dan juga proses hukumnya pun juga jelas begitu ya. Terima kasih banyak Pak Doni atas waktu dan juga informasi bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Prof Yon terima kasih, Pak Johan terima kasih banyak atas waktunya. Kami harapkan nanti semoga kasus ini segera selesai dan juga masyarakat di sana nelayan juga mendapatkan haknya. Pemirsa, kami akan jeda terlebih dahulu. Saat lagi Apa Kabar Indonesia Malam akan hadir dengan informasi kebakaran hutan di Los Angeles yang masih terus terjadi hingga saat ini. Petugas pun belum bisa berhasil memadamkan seluruh api. Saat lagi untuk Anda. Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Patrick Kluivert ini resmi terpilih menjadi pelatih Timnas Indonesia yang baru. Kluivert datang bersama dengan asistennya Denny Lanzat. Acara perkenalan Kluivert ini berlangsung pada Minggu sore dan berjalan sekitar 1 jam. Dan awak media pun nampak antusias mendokumentasikan momen bersejarah tersebut. Kluivert pada kesempatan tersebut banyak menjawab pertanyaan mengenai target untuk Timnas Indonesia. Dan setelah menjawab pertanyaan presenter serta wartawan, Kluivert kemudian berpose memegang jersey Timnas Indonesia bertuliskan namanya. Tidak lupa, Kluivert memakai peci hitam. Dalam konferensi pers tersebut, Patrick Kluivert mengatakan ingin lebih mengenal lebih dekat dunia persepak bolaan tanah air. Bahkan ia berencana akan melakukan tur ke berbagai daerah di Indonesia sekaligus memperkenalkan diri. Patrick Kluivert resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Timnas Indonesia pada sore tadi. Acara perkenalan dilakukan PSSI di Ballroom Hotel Bintang 5 di kawasan Senayan, Jakarta. Pada kesempatan tersebut, Kluivert juga menyatakan mengenai target dan alasan memilih Timnas Indonesia. I had other initiatives, possibilities to do different things, but I spoke very positively with Mr. Touhir about the possibilities with this team. I see a lot of strength, a lot of stretch in this team to achieve many great things and to work for a country that big as Indonesia with such a quality, such beautiful people. I decided to do this job. Yeah, the culture. My working culture is always positive and always, straightforward. I have a team with me with a lot of experience as well. So I try to implement and give the right tools to the players. We'll start with the last one. Because that's one thing is very important, that players can say, yes, I'm fit, but what is I'm fit? If you don't have any playing time in your team, you're not match fit. And those are important things. Of course, you need to also have exceptions for a few players in your team. So you need to really scale that very good with the physical coach as well. And you have to have a lot of contacts with the physical coaches of the players playing in different clubs. So those kind of things are very important. It's not only when they come we just train. No, we need to check really how much they played, or how much maybe some need to rest or some need to train extra. So that's all the things that come on our plate. And I think that's really one interesting thing to see, and we have all that already in our minds. So how are we going to train that? Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan memanggil Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto pada Senin 13 Januari 2024. Ditemui di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Sekjen PDIP itu menyebut akan mengikuti seluruh proses hukum yang berlaku.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah melayangkan surat panggilan kedua terhadap Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan yang tersangkut kasus suap pergantian antar waktu atau PAW yang melibatkan Harun Masiku. Panggilan pemeriksaan oleh KPK dijadwalkan esok hari, Senin 13 Januari 2025. Hasto diketahui sempat mangkir pada panggilan sebelumnya, namun kini Hasto menyebut akan mengikuti proses hukum yang berlaku dan sudah mempelajari hak serta kewajiban tersangka. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya, kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis. Sebelumnya KPK juga sudah melakukan penggeledahan di 2 kediaman Hasto dan membawa sejumlah barang bukti. Dari Jakarta, Sekarwanda Rashid, TV One mengabarkan. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto, pemirsa, ini sudah menyatakan dan akhirnya resmi juga mengajukan gugatan pra peradilan buntut dijadikan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus korupsi suap dan perintangan penyidikan pergantian antar waktu PAW DPR RI periode 2019 hingga 2024. Gugatan pra peradilan itu diajukan Hasto Kristianto ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan diajukan pada Jumat 10 Januari 2025. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyamto, membenarkan hal tersebut. Sidang perkara tersebut akan dipimpin oleh Juyamto yang menjadi hakim tunggal dalam gugatan pra peradilan tersebut. Sidang perdana bakal digelar pada Selasa 21 Januari 2025 pada pekan depan. Benar bahwa pada hari ini Jumat tanggal 10 Januari 2025 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menerima permohonan pra peradilan dari pemohon Hasto Kristianto dan diregister dengan nomor perkara 5 Pitpra 2025 PN Jakarta Selatan. Oleh Ketua Pengadilan telah ditunjuk hakim tunggal yaitu saya sendiri Juyamto SMH dan tentu telah menetapkan hari sidang yang pertama yaitu tanggal 21 Januari hari Selasa. Pemirsa, diguyur hujan deras disertai angin kencang, pemirsa, ada sebuah pohon besar ini yang nampak tumbang. Ya, bisa Anda lihat di layar kaca, pemirsa, ada satu pohon tumbang. Dan ini adalah video amatir dari warga yang sempat merekam detik-detik rombongan pohon tumbang yang berada di Bandung, Jawa Barat. Ada satu mobil, pemirsa, yang nampak tertimpa oleh pohon yang tumbang tersebut. Petugas pemadam kebakaran ini telah tiba dan juga langsung mengevakuasi pohon tumbang tersebut agar aman kemudian dilalui oleh warga sekitar. Tidak ada korban jiwa, pemirsa, akibat peristiwa pohon tumbang ini. Mendapatkan laporan tersebut, petugas dari UPT Utara Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung juga langsung menuju lokasi kejadian. Setelah sampai di lokasi kejadian, langsung memotong pohon yang menimpa pohon tersebut.
Ya, kita akan update informasi terbaru dari New York, Amerika Serikat. Sudah ada rekan kami, Yandri Subekti di sana. Yandri, bisa Anda gambarkan bagaimana suasana terbaru di Los Angeles, begitupun juga dengan proses pemadaman api yang nampaknya masih sulit ditaklukkan. Benar sekali, seperti yang tadi disampaikan bahwa kebakaran masih aktif terjadi di beberapa kawasan. Seperti diketahui sebelumnya, awalnya yang kebakaran terjadi pada hari Selasa lalu. Ini ada 10 wilayah yang berbeda yang tersebar di kawasan California Selatan, diakibatkan karena adanya angin ganas, angin kencang yang rutin terjadi setiap seperti saat ini, yaitu mulai akhir musim gugur beberapa bulan yang lalu hingga musim dingin saat ini rutin sekali terjadi, di mana tahun ini lebih ganas, mengakibatkan penyebaran api, penyebaran kawasan lokasi kebakaran ini tersebar hampir merata di kawasan California, Los Angeles, kota Los Angeles bagian selatan, bahkan mencapai pesisir pantai Pasifik, yaitu kawasan Palisades, di mana kawasan ini dipadati atau banyak sekali ditinggali oleh orang-orang tersohor, selebritis, seperti yang Anda saksikan. Kawasan ini saat ini yang paling terdampak parah, paling luas akibat atau dampak yang diakibatkan oleh kebakaran tersebut. Dan hingga saat ini pun belum 100% bisa dikendalikan. Dan seperti yang tadi disampaikan, ribuan kawasan pemukiman di lokasi-lokasi atau kawasan-kawasan kebakaran yang tersebar tersebut hampir rata luluh lantak dengan tanah hangus terbakar. Dan diperkirakan mungkin kabar buruknya lagi, kondisi cuaca angin kencang ini akan terus berlangsung hingga pekan depan. Meskipun kemarin sempat ada perubahan arah angin, yaitu angin Santa Ana yang biasa orang kenal, yang memang rutin terjadi, ini berubah arah ke arah timur. Namun dari perkiraan nantinya, arah angin pun nanti akan berbalik lagi ke arah barat, sehingga lokasi kebakaran saat ini yang sudah menyebar ke timur diperkirakan nanti akan kembali ke arah lokasi di mana kebakaran tersebut bermula. Namun sepertinya nantinya kebakaran tidak sehebat seperti awalnya, karena sudah tidak ada lagi bahan-bahan ataupun rumah-rumah ataupun tanaman pohon yang bisa menimbulkan kebakaran, karena semuanya sudah hangus. Dan saat ini warga yang di kawasan terdampak maupun kawasan yang diperkirakan nanti dilalui ataupun ditengarai akan terjadi kebakaran sudah diungsikan. Dan saat ini pemerintah pusat, pemerintah Amerika Serikat juga sudah ikut turun tangan, terlebih Presiden Joe Biden sudah menginstruksikan kondisi darurat di kawasan tersebut. Dan juga pasukan Garda Nasional atau Tentara Nasional Amerika Serikat juga sudah diterjunkan. Mereka menjaga di area-area terdampak, bahkan memberlakukan jam malam untuk mengantisipasi adanya peristiwa ataupun penjarahan, karena beberapa lokasi sempat diamankan beberapa warga yang menjarah dari bekas reruntuhan ataupun perumahan yang memang kawasan-kawasan ini merupakan kawasan elit. Dan kendala yang menjadi tantangan saat ini sehingga kebakaran ini sudah dicegah, yaitu selain faktor cuaca atau kencangnya angin Santa Ana tersebut, dan juga kondisi udara di mana kelembapan sangat rendah mengakibatkan tanaman maupun benda-benda yang mudah terbakar menjadi kering sehingga api sangat cepat terbatas. Dengan juga kondisi ataupun persediaan air yang biasanya memang dipersiapkan disuplai ke hidran-hidran untuk mengantisipasi atau memadamkan api apabila terjadi hal-hal demikian, ini juga tidak mampu untuk menguasai ataupun digunakan untuk memadamkan api yang memang saat ini kondisinya sudah luar biasa besar dan di luar
terkendali. Demikian juga dengan faktor cuaca tersebut, meskipun digunakan sejumlah peralatan udara, pesawat terbang untuk membantu pemadaman, karena faktor cuaca, mereka juga terkendala dengan cuaca tersebut yang dikhawatirkan akan membahayakan keselamatan untuk pemadaman melalui udara. Namun berkat kerja keras 24 jam sejak hari Selasa, perlahan memang beberapa lokasi sudah bisa dikuasai, namun memang masih ada kawasan yang saat ini masih aktif terjadi kebakaran. Pena. Baik, tentu kami berharap kebakaran bisa segera teratasi. Terima kasih banyak Yandri Subekti atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, laporan dari rekan kami tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Vena Kintan. Ya, dan saya Maria Segaf pamit. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda 2 jam terakhir. Selanjutnya, Anda dapat menyaksikan beragam informasi lain dalam program-program di TV One. Kami berdua pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.